Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. English Channel, Learn English with me for Everyday English. Oke, kawan-kawan, semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Inggris dasar. Masih tentang bahasa Inggris dasar yang ke D ya, atau yang keempat, yaitu sentence. Pada video sebelumnya juga kita sudah mulai belajar tentang pelajaran yang ini, yaitu sentence atau kalimat. Tetapi pada video kali ini kita akan melanjutkan sedikit atau memperdalam sehingga diharapkan nanti kawan-kawan semuanya bisa mengerti dan juga bisa membuat contoh-contoh kalimat dalam bahasa Inggris. Saya review atau jelaskan ulang sedikit ya. Jadi yang namanya sentence atau kalimat itu adalah susunan dari kata-kata di mana dia minimal ada dua kata. Minimal itu ada dua kata. Dan syaratnya itu yang pertama itu harus ada subjek. Subjek. Dan apa itu subjek? Subjek itu adalah pelaku di dalam sebuah kalimat. Pelaku, dia yang melakukan. Misalkan saya belajar bahasa Inggris. I study English right now. I study English today. Saya di sini posisinya adalah sebagai subjek. Dan coba diperhatikan, saya di sini letaknya adalah di depan kalimat. Nah, maka subjek itu biasanya memang dia terletak di depan kalimat. Dia yang melakukan suatu tindakan, dia yang mengerjakan, dia yang bertindak. Dan yang kedua itu dia ada verb-nya. Nah, verb ini dalam sebuah kalimat itu dia perannya atau fungsinya atau dia yang berposisi sebagai kata yang wajib dalam sebuah kalimat. Kalau tidak ada kata kerjanya gimana? Kalau tidak ada kata kerja, maka dalam bahasa Inggris itu bisa dipastikan kalimat itu tidak tepat atau salah ya dalam penerjemahannya. Nah, sebagai contoh, dia perempuan, dia perempuan, misalnya menulis, write. Dia, she, ini sebagai subjek terletak di depan kalimat. Kemudian write di sini sebagai verb, kata kerja. Maka ini dinamakan sebuah kalimat. Dia benar, dia minimal dua kata. Dan ada subjeknya di sini, she, dan kemudian verbnya di sini adalah write. Kita lengkapi sekalian. Misalkan kita tambahkan objeknya atau komplement. Di sini bisa dilihat struktur yang lengkap itu. Dia ada subjeknya, kemudian ada verbnya, kemudian objek atau komplementnya. Komplement itu pelengkap ya. Kemudian adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Kita tambahkan misalkan saya menulis sebuah surat, a letter. Maka a letter di sini bertindak sebagai objek yang dikenai tindakan oleh saya. Misal ditambah lagi, she writes a letter now. Now di sini adverb, kata keterangan waktu. Maka kita lihat di sini ada subjeknya, kemudian ada verbnya. Dua kata ini dia sudah bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat. Lebih lengkap ada objeknya, ada adverbnya, itu lebih bagus ya. Lalu bagaimana jika kita ada contoh yang lain, misalnya dia kaya, sekarang dia laki-laki, dia kaya. Dia laki-laki, he, kaya itu rich. Nah, sekarang kan banyak sekali isu-isu crazy rich ya, crazy rich. Dia crazy rich itu bisa juga ya. Atau di crazy rich itu sebuah ungkapan yang menandakan bahwa orang itu sangat kaya atau biasa dipanggil sultan kan. Nah, ini contoh yang kedua, dia kaya. Nah, kaya di sini artinya adalah rich. Kalau saya hanya menerjemahkan he rich, maka di sini ada yang kurang. Apa yang kurang? Kurang kata kerjanya. Maka secara terjemahan
kalimat he reached itu secara tata bahasa itu tidak benar atau kurang tepat. Kurang apa di situ? Kata kerja. Maka apa kata kerja yang tepat di situ? Kita tambahkan is. Dia kaya. Karena kita lihat he itu kan dia subjek. Rich di sini kata apa? Rich itu adalah kata sifat. Maka kita tambahkan kata kerja is di tengah-tengahnya. Nah, ini is ini adalah to be. To be itu adalah kata kerja bantu. Nah, nanti kawan-kawan bisa menuliskan beberapa contohnya di kolom komentar. Nanti akan saya cek. Lalu contoh satu lagi. Anissa, mohon maaf, atau Andi di sini. Andi di sini sebagai subjeknya, lalu di sini itu bukan kata kerja ya. Di sini itu adalah kata keterangan, adverb. Kata keterangan apa? Adverb of place, kata keterangan tempat. Kalau kita terjemahkan, Andi is here. Nah, kalau misalkan kita hanya menerjemahkan Andi here, maka kalimat ini kurang tepat. Yang tepat adalah kita tambahkan is di sini. Maka ada subjeknya, kemudian ada verbnya. Nah, saya harap dengan video tambahan mengenai bahasa Inggris dasar yang ini dapat menambah pemahaman kawan-kawan semuanya, dan nanti bisa kita step by step mempelajari bahasa Inggris ini. Jika kita selangkah demi selangkah paham, maka selanjutnya ya diharapkan nanti akan mempermudah kawan-kawan untuk belajar lebih dalam lagi ke tingkat yang lebih intermediate dan juga nanti advance. Oke, mungkin sekian ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tanda lonceng, dan juga jangan lupa untuk like dan komen dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.